Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Apa kabar? Teman-teman, saya ingin mengucapkan permohonan maaf. Mungkin video ini akan jauh sedikit lebih panjang ketimbang video-video yang saya upload sebelumnya, teman-teman. Jadi di video ini saya ingin menceritakan tentang perjalanan pertama saya melakukan ibadah umroh setelah menjadi seorang mu'alaf, teman-teman. Jadi ketika saya baru 1 bulan menjadi seorang mu'alaf, itu ada hamba Allah yang hatinya begitu baik menghadiahi saya untuk dapat berangkat umroh, teman-teman. Dan langsung saya iakan karena siapa yang tidak mau pergi ke rumah Allah. Singkat cerita, saya dan rombongan berangkatlah ke Tanah Suci, teman-teman. Rencananya kami itu di sana 10 hari. Dari hari pertama sampai hari ke-7, alhamdulillah semua Allah berikan kelancaran ibadah kami, teman-teman. Tapi di hari ke-8, ketika hamba Allah yang baik hati ini memberikan sedikit rizki kepada saya untuk dapat membeli oleh-oleh untuk teman-teman saya di Indonesia, saya berangkatlah, teman-teman, karena diberikan uang untuk beli oleh-oleh. Saya berangkatlah di hari ke-8 itu. Saya berangkat ke tempat oleh-oleh yang kurang lebih 4 km jaraknya dari Baitullah. Saya lupa nama tempat oleh-olehnya, teman-teman. Saya keluar hotel dan berangkat. Namun mulailah Allah memperlihatkan kebesarannya kepada saya, hamba yang banyak dosa ini, teman-teman. Ketika di tengah perjalanan baru 20 menit saya berjalan, saya menengok ke arah belakang, teman-teman. Menengok ke arah belakang dan takjub, kaget, entah apa yang terjadi. Mata saya tidak bisa lagi melihat Baitullah dan hotel tempat saya menginap, teman-teman. Yang tadinya tuh saya masih bisa melihatnya dengan jelas sekali, teman-teman, karena begitu besarnya Baitullah dan hotel tempat saya menginap. Di situ saya merasakan kebingungan, teman-teman. Lalu saya mulai bertanya kepada setiap orang yang lalu lalang berjalan, namun tak satu pun orang yang mau menjawab pertanyaan saya yang saya bertanya di mana Masjidil Haram dan di mana hotel tempat saya menginap. Entah mereka tidak menjawab karena saya berbahasa Indonesia atau entah apa, saya tidak tahu, teman-teman. Sampai akhirnya saya bertanya, saya masuk ke salah satu toko permadani, teman-teman, toko sajadah. Kemudian di dalam toko ada seseorang yang menjaga toko. Lalu saya tanya kepada yang menjaga toko, dan kebetulan yang menjaga toko itu adalah langsung pemilik tokonya, teman-teman. Saya bertanya, apakah Bapak tahu di mana Baitullah, Masjidil Haram dan hotel tempat saya menginap? Dan kembali pemilik toko ini tidak mau menjawab pertanyaan saya, teman-teman. Tetapi pemilik toko ini, saya kaget bukan main, tahu bahwasanya saya seorang mu'alaf. Dia bilang kepada saya, "Ahi mu'alaf?" Lalu saya bilang, "Iya, saya mu'alaf." Lalu beliau meminta saya untuk mengambil air wudhu secara tiba-tiba, teman-teman. Dia bilang, "Ambillah air wudhu di belakang toko saya, lalu tunaikanlah sholat 2 rakaat di depan kasir saya." Jadi di depan dia, teman-teman. Lalu saya bilang, "Sholat apa?" "Sholat taubat," kata dia. "Saya sudah melakukannya di Indonesia sebelum saya berangkat," saya bilang. Namun dia bilang lagi kepada saya, "Sudah, Ahi lakukan saja," katanya. Lalu saya ambil air wudhu dan saya lakukan sholat sunat taubat 2 rakaat, teman-teman. Setelah saya tahiyat akhir, salam, kemudian tiba-tiba kepala saya itu merasa pusing, teman-teman. Lalu mata saya itu gelap, seperti orang yang jongkok lama terus berdiri. Tapi itu tidak berlangsung lama, teman-teman. Tidak berlangsung lama. Kemudian setelah selesai menjalankan sholat taubat, saya kembalikan sejadah itu kepada pemilik toko. Lalu pemilik toko bilang, "Ini buat Ahi, hadiah dari saya." Dan alhamdulillah sejadahnya masih ada sampai sekarang, teman-teman. Pemberian pemilik toko itu. Lalu disinilah kebesaran Allah mulai Allah tampakkan kepada saya, teman-teman. Ketika saya keluar toko itu, kemudian saya menghadap ke kanan,
Alhamdulillah teman-teman, saya dapat melihat Baitullah lagi dan hotel tempat saya menginap. Akhirnya saya urungkan untuk saya membeli oleh-oleh teman-teman karena saya sudah bingung dengan apa yang terjadi kepada diri saya saat itu. Lalu saya lari ke arah hotel tempat saya menginap. Tiba-tiba di tengah perjalanan saya bertemu dengan ustadz pembimbing umroh saya dengan hamba Allah ini teman-teman. Lalu saya dipeluk, kemudian mereka bertanya saya dari mana. Lalu saya bilang saya tidak dari mana-mana, namun saya dari tadi itu tidak bisa melihat Baitullah dan hotel tempat kita menginap, saya bilang. Teman-teman tahu apa yang terjadi? Ustadz pembimbing umroh saya dan hamba Allah yang memberangkatkan saya umroh ini bilang kepada saya bahwasanya saya sudah hilang 3 hari lamanya teman-teman. Saya sudah hilang 3 hari lamanya. Bahkan saya sudah dilaporkan ke kepolisian Saudi Arabia atas kehilangan saya. Bahkan rombongan umroh saya sudah pulang ke Indonesia karena kami hanya 10 hari teman-teman. Dan saya hilang 3 hari. Jadi mereka sudah pulang ke Indonesia. Tambah bingung dan tambah kaget dengan apa yang terjadi dengan saya teman-teman. Lalu saya mencoba buka tanggalan, ternyata benar. Hari sudah berganti teman-teman. Yang bikin saya bingung adalah saat itu, jika saya hilang 3 hari, di dalam 3 hari itu, saya tidak pernah merasakan yang namanya pergantian malam ke siang. Saya tidak makan dan saya tidak minum. Bahkan seingat saya, mungkin saya hanya berjalan dari keluar hotel sampai saya bertemu Ustadz pembimbing saya dengan hamba Allah ini, mungkin hanya tidak lebih dari 40 menit teman-teman. Tapi pada faktanya, saya memang telah hilang 3 hari lamanya. Akhirnya saya dan Ustadz pembimbing saya serta hamba Allah ini mengunjungi kepolisian untuk mencabut laporan karena saya telah ketemu teman-teman. Bahkan sampai Indonesia, saya belum bisa menelaah tentang apa yang terjadi dengan saya saat itu. Bahkan saya ambil kesimpulan, inna dinna indallahil Islam, bahwasannya hanya Islamlah agama yang benar dan Allah Subhanahu wa taala lah sebenar-benarnya Tuhan. Semoga apa yang saya alami bisa menjadi bahan pembelajaran untuk kita semua agar kita terus dapat bertakwa kepada Allah teman-teman. Dan semoga Allah menyelamatkan kita dari panasnya api neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.